Industri properti kini mulai bernafas lega seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Aktivitas masyarakat pun sudah kembali normal dan tren pembelian properti mulai kembali dilirik oleh para investor. Selamat datang di Property Festival 2022 dengan tajuk Ekonomi Pulih, Sektor Properti Bangkit Kembali. Selama 1 jam ke depan kami akan membahas bagaimana para developer menghadapi era pemulihan ekonomi hingga optimisme mereka menghadapi pasang surut berbagai tantangan. Bersama saya, Andi Shalini, inilah Property Festival 2022 selengkapnya. Setelah berhasil mengembangkan Gading Serpong, sebuah kota mandiri dengan fasilitas yang lengkap di barat Jakarta dan telah menjadi New Economic Hub, Paramount Land kembali menciptakan milestone dengan pengembangan sebuah kota mandiri baru di barat Jakarta, yaitu Paramount Petals. Sebenarnya berapa besar potensi pengembangan properti di wilayah barat Jakarta? Simak ulasan Syafinas Nasyar bersama Direktur Paramount Land, M. Nawawi, berikut ini. Pilih properti itu kayak pilih pasangan, gak boleh sembarang pilih. Ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan mulai dari wilayah, lokasi, sampai bentuk dari rumah itu sendiri. Nah, kebanyakan nih para pemburu rumah masih mencari wilayah di Jabodetabek, Banten. Bukan tanpa alasan, karena berdasarkan data Bank Indonesia, meski saat ini di masa pandemi, harga properti di Jabodebek, Banten masih tumbuh dengan baik. Menariknya, tren pencarian properti semakin mengarah ke wilayah barat Jakarta, sebab akses tol yang semakin mudah dari berbagai arah. Tak terkecuali Kabupaten Tangerang yang semakin seksi untuk sekalian dijadikan investasi properti. Salah satu faktor yang paling penting saat melihat rumah ataupun memilih rumah adalah adanya fasilitas pendukung kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau jaraknya dekat dengan fasilitas pendukung tersebut. Wah, itu udah pasti jadi nilai plus. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat potensi properti yang ada di barat Jakarta. Nah, sekarang saya sudah tiba di Paramount Petals. Saya mau diskusi langsung dengan direktur dari Paramount Land, yaitu Pak Nawawi. Halo Pak Nawawi. Halo, baik. Apa kabarnya sehat. Pak? Baik dan sehat dan selalu Alhamdulillah. Pak, ini saya jauh loh Pak dari Jakarta mau lihat-lihat Paramount Petals. Ketika masuk, pelangnya udah jadi di depan. Mewah banget. Marketing office-nya juga gede banget. Terus sekarang saya masuk, saya disuguhkan dengan market yang sedemikian besar. Ini saya nggak salah lihat kan Pak? Ya, nggak salah lihat. Nggak salah lihat ya. Boleh Pak, sekarang diceritakan dulu Pak, satu persatu dari market ini. Kita mulai mungkin dari sini ya Pak ya? Boleh. Boleh, kita boleh lihat. Ini berarti plan ke depannya akan seperti ini ya Pak ya? Iya, benar. Saat ini kita berada di marketing galeri Paramount Petals. Di dalamnya ini, market ini kita siapkan untuk menjelaskan, menceritakan, dan juga menjadi satu impian, komitmen bagaimana Paramount Petals dibangun. Ya. Kalau kita lihat di hamparan market ini, inilah Paramount Petals ke depan. Oke. Sangat besar, oh iya besar sekali. Akan berada di atas lahan 400 hektar. Oh. Tepatnya di mana? Ya, saya selalu katakan, tepatnya kami berada di barat Jakarta. Di barat Di Jakarta. barat Jakarta. Oke. Tepatnya di mana? Harus melalui jalan tol Jakarta-Tangerang. Oke. Tepatnya berada di KM 26. Oke. Itulah posisi Paramount Petals yang di sebelah utara. Iya. Petals. Sedangkan di bagian selatan, di bagian selatan itu adalah yang berbatasan langsung dengan
area Curug. Atau dengan kata lain, saya selalu mengatakan gitu, yang ingin menanyakan Paramount Petals, 20 menit dari Gading Serpong. Oke. Nah, itulah Paramount Petals. Oke. Di atas lahan ini, waktu kita rancang, kita desain, memang kita peruntukan untuk siapa saja. Semua segmen boleh. Semua segmen. Termasuk Siva boleh punya rumah di sini. Milenial juga bisa ya? Millennials bisa. Tapi yang pasti dia dirancang untuk hunian beragam segmen. Oke. Cuman untuk hari ini, perkiraan saya sampai dengan hanya tahun ini saja kita meluncurkan rumah-rumah yang lebar 6, lebar 7, dan lebar 8 untuk satu lantai. Oke. Namun untuk kedepannya tentunya kita udah membuat makin besar, makin besar, makin besar. Dan akan menjadi hingga premium. Makanya kalau kita lihat di sini, huniannya kalau kita ngelihat dari arah south itu kan terlihat masih rumah-rumah yang lebih kecil, ya compact gitu ya. Terus kalau kita melihat ke depan makin besar hingga ketemu di bagian depan ketemu area CBD. Jadi memang di kota ini kita pengen menjadi satu jawaban untuk menjawab kebutuhan masyarakat, gitu ya, Mbak. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang akses tol nih Pak, ini kan tadi saya soalnya kesini juga nggak terlalu susah Pak akses tolnya ya kan. Sebelum kita ngobrolin tentang tol, saya itu berpikir keras sekali. Kenapa sih sekarang developer itu justru mengincar wilayah Barat Jakarta? Memang potensi dari Barat Jakarta ini sebesar apa, Pak? Oke, ini pertanyaan yang keren banget ya. Kalau kita lihat ya bahwa Jakarta ini kan sebenarnya hanya bisa, Jabodetabek itu hanya bisa berkembang ke timur dan ke barat. Kalau kita ke utara ketemu laut dong. Oke. Kalau kita ke selatan kan ketemu gunung. Oh begitu. Pilihannya hanya bisa berkembang ke barat dan ke timur. Oke. Nah kalau kita lihat hari ini bagian barat Jakarta adalah salah satu area di mana pengembangan infrastrukturnya cepat. Pembangunan jalan tol kita lihat, pembangunan jalur kereta api yang dipercepat ya, sangat ekspansi ya. Kemudian jangan lupa, di bagian barat Jakarta itu telah hadir kota-kota baru dan hampir semua pengembang-pengembang besar ada di wilayah barat Jakarta, termasuk kami. Kami ini adalah Paramount Petals, yang sebelumnya kami ada Paramount Gading Serpong. Sehingga dipastikan wilayah barat ini sangat diidam-idamkan dan sangat menjadi pilihan untuk menjadi area hunian. Itu yang membuat dia menarik sebenarnya gitu daripada Paramount Petals. Juga kalau kita lihat ya, fasilitas-fasilitas kota itu adanya banyak di bagian barat. Kawasan industri juga banyak di bagian barat. Pertumbuhan ekonomi bagian barat juga sangat signifikan, sangat pesat. Sehingga daerah barat menjadi pilihan. Belum lagi kalau kita ngelihat ya, saat ini anak muda juga gitu ya. Anak-anak muda, millennials memilih rumah, kecenderungannya di luar kota pun nggak apa-apa. Yang terpenting aksesnya, kemudahan, bagaimana bisa ke sana dan cepat dan infrastrukturnya lengkap. Paramount Petals menjawab itu. Nah, karena tadi saya merasakan kemudahan itu tuh Pak, boleh dong dijelaskan. Boleh. Ini kalau saya riset-riset gitu ya Pak, katanya nih akan membangun tol sendiri, betul? Tepatnya begini, Siva. Paramount Petals berada di pinggir tol Jakarta Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Tepatnya di KM 26 itu di sana ada exit tol Bitung. Nah, tahun 2023 kami akan memulai membangun dan diprediksi itu kita akan bisa menyelesaikan di tahun 2025. Kami akan melakukan modifikasi. Modifikasi exit tol yang menghubungkan langsung exit dan entrance masuk ke Paramount Petals. Exit dan entrance dalam satu pintu. Dalam satu pintu, jadi ada exit, ada entrance. Jadi misalnya mau ke Jakarta yang tadinya membutuhkan waktu 40 menit, 45 menit, mungkin dengan adanya exit tol ini sangat mudah untuk menjangkau kawasan Paramount Petals. Oke, berarti ini kan area yang sudah jadi pertama adalah area South Petal ya Pak. Boleh nggak sih Pak, saya mau lihat ke area South Petal sini. Oke, ayo mari kita lihat. Ini kita berarti sekarang ada di area South Petals ya Pak. South Petals ini sebenarnya launching pertama kali di kapan Pak? Iya, Paramount Petals atau South Petals ini itu pertama kali kita luncurkan di bulan Juli tahun 2021. Tahap pertama dari Paramount Petals yang luasnya 70 hektar. Nah, ini kira-kira kalau yang 70 hektar itu berada di kira-kira seperti ini,
yang di dalamnya ada 7 klaster ya. Dan di tengah-tengahnya akan ada boulevard yang akan menghubungkan langsung ke direct access tol tadi. Oh iya, dari sini jalan sampai keluar akses tol tadi ya. Oke, sekarang kita ada di mana? Ini. Nah, oke. Paramount Petals, benar-benar kita berada di paling selatan daripada Paramount Petals. Oke. Tepatnya kita berada di sini. Alright. Nah, kita berada di sini. Jadi ini adalah gate selatan. Ini adalah ROW 36 yang akan kita bangun menuju ke sana. Kemudian ini marketing gallery di belakangnya. Ini akan sudah kita kembangkan, sudah dipasarkan, bahkan hari ini yang sedang kita bangun. Ini Aster. Master, oke. A ya, inisialnya A ya. Aster. Jadi yang pertama. Ini adalah klaster Kana yang kedua. Kana ya. Nah, kemudian ini adalah klaster yang ketiga. Ketiga. Nah, kita buka berikutnya. Klaster keempat, 5, 6, 7. Jadi ada 7 klaster di South Petals. Nah, ini yang menariknya lagi Pak. Tadi pas saya masuk nih di sini nih Pak. Ini kan Iya. masuk saya tadi dari sini ya Pak. Oke, Begitu baik. saya masuk, saya langsung lihat komitmen board. Komitmen Nah, board, ini nih ya. jarang saya lihat di tempat-tempat lain nih. Seberapa yakin komitmen board itu bisa tercapai dan apa sih Pak tujuan dari memajang komitmen board itu? Kami menciptakan kota ini pasti untuk memberikan satu nilai yang lebih. Kami tetap sesuai dengan tagline Lovable Living, sehingga membutuhkan satu komitmen, membutuhkan satu staging pembangunan, membutuhkan satu tahapan bagi penjualan gitu ya. Nah itu yang kita susun sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita pengen dalam waktu 20 tahun ini selesai semua. Dan kita pengen bahwa dalam waktu nggak lebih dari 5 tahun South Petals ini akan selesai. Tentu membutuhkan sebuah komitmen-komitmen gitu ya. Salah satu yang kita sudah kembangkan nanti ya kita jalan-jalan saya akan tunjukkan ke sini. Seperti apa pembangunan infrastruktur yang kita sudah selesaikan. Itu sudah hari ini sudah ada nih. Oh, udah Jalan ada. Ini berarti sudah bisa ada. nih Pak, saya jalan ke Sudah sana. bisa. Oh, udah bisa. Udah bisa. Nih, nanti Oke. kita akan keliling ke sini melihat ROW jalan ini udah selesai. Kita bisa melihat yang tadi convenience store yang sudah dibangun, yang sudah beroperasi. Kita lihat Bethesda Klinik yang sedang dibangun. Kita bangun Bestwalk. Ini juga kan kita akan bangun hotel. Oh, nah, hotel. ini akan ada pengembangan Wow. hotel di sini. Jadi beragam fasilitas akan hadir di sini. Bahkan tahun ini kantor estate management pun kita udah bangun. Township. Jadi kota itu bukan hanya sekedar orang tinggal harus ada yang merawat jalannya, Iya. harus ada yang menjaga keamanannya, Betul, harus ada yang merawat tanaman-tanaman yang ada. Nah itu menjadi komitmen kita. Dan ini tentunya menjadi hal yang pembangunan berjalan, penghunian juga berjalan, itu pasti akan mengikuti value yang tinggal di sini. Iya, benar. Mengikuti value yang tinggal di sini. Oke, Pak ini kan kalau saya lihat ya Pak, Iya. besar sekali Paramount Petals ini. Iya. Ini ada kekhawatiran nih Pak ke depannya gitu kan, ada kekhawatiran inflasi yang memang juga sudah terjadi saat ini. Apakah inflasi itu mempengaruhi pembelian rumah sampai dengan saat ini Pak? Kita lihat bersama ya, dengan adanya inflasi yang terjadi, dengan tren fakta yang ada di kami, kalau dikatakan berpengaruh nggak? Ya berpengaruh, ya pasti ada pengaruhnya. Kedepannya seperti apa? Nah ini akan menjadi PR untuk kami bagaimana menyiasati ataupun mencari celah, menciptakan upaya-upaya kemudahan untuk bisa kita Tetap mendobrak mendorong persoalan pembeli ya. tersebut. Nah, tapi yang prinsip dasarnya adalah mau inflasi, mau pandemi, mau ada perang gitu ya di bahan bangunan sudah naik, kebutuhan akan rumah nggak berubah. Iya. Kebutuhan akan rumah nggak berubah. Kita di Indonesia tahu sendiri, Indonesia saat ini penduduknya 275 juta loh. Iya, banyak. Ya. Terus kalau kita lihat lagi backlog kita 11 juta loh. Ada 11 juta, 4 sekian yang nggak memiliki rumah yang layak. Artinya kebutuhan rumah selalu ada. Iya. Jadi sebenarnya minatnya ada, tapi dayanya yang perlu diatur. Keberanian keberaniannya, daripada si iya. pembeli itu kapan dia harus memutuskan gitu loh, untuk membeli rumah. Jadi dipastikan demand ada, kebutuhan ada. Nah tinggal menyesuaikan mana unit yang bagus, harga yang mana yang dipilih, cara bayar mana. Kira-kira kalau beli ini apakah sesuai kebutuhannya, itu yang menjadi PR kami di Paramount Petals. Oke. Jadi inflasi ini bisa terjawab. Iya. Kalau misalkan tadi Bapak sempat mention ternyata pembelinya ini mayoritas end user, berarti memang yang akan mereka tempati sendiri gitu ya Pak. Tapi apakah masih menarik Pak untuk investasi di properti? Iya, sebenarnya kalau kita ngelihat ya,
Kebenaran sepanjang kami meluncurkan 2 klaster itu didominasi oleh end user. Hampir 70 ya didominasi sedikit sekali untuk investor. Meskipun sebenarnya end user itu pun sebenarnya pada saat dia memutuskan untuk beli, di kepala mereka sebenarnya ada investment gitu loh. Dia beli hari ini dengan harapan harganya naik terus, dengan harapan ketika dijual nanti dapat cuan. Itu yang ada di pikiran saya juga, Pak. Iya, siapapun itu, tapi memang kita didominasi end user. Dan umurnya saya ingat betul itu dari usia 25 hingga 39 tahun kita udah 73%. Oh, seusia saya tuh Pak ya, 25 iya, sampai 39. yang beli itu. Jadi menurut saya investment bisnis properti itu udah menjadi yang melekat bahwa mau end user, mau investor itu yang harus menjadi concern utama. Iya. Makanya itu perlu lihat di mana lokasinya, siapa pengembangnya, bagaimana komitmennya, itu yang menunjang untuk kalau kita investasi. Oke. Contoh, klaster perdana, Aster, nanti akan kita lihat ya, itu kami luncurkan pada saat itu harganya bisa miliki rumah itu dengan 600 jutaan. Oke. Bisa menjadi warga Paramount Petals 600 jutaan. Hari ini di tahap keduanya Aster yang kita namakan New Aster, harganya sudah 800-an, 900-an. Berarti orang yang beli pertama sudah mendapatkan nilai yang lebih ketika dia beli di tahap awal. Oke. Pak, ini kalau saya dengar ceritanya Pak Awi ya, dengan kedepannya nantinya akan dibangun seperti apa, lalu progresnya sekarang seperti apa, ini kayaknya agresif sekali gitu Pak. Udah dapat penghargaan belum sih Pak? Maksudnya sejauh ini? Oh ya, salah satu yang concern kami ya, sebagai satu mewujudkan township Paramount Petals itu kan ada sebuah proses, tahap perencanaan, tahap penjualan, dan tahap pembangunan. Kami ingin mengontrol segala hal yang kami lakukan. Salah satunya adalah pada saat kita menyusun master plan daripada Paramount Petals ini, kita menunjuk salah satu konsultan terbaik di dunia, yaitu ICOM. Nah, ICOM ini konsultan dari Amerika yang terbaik. Dia tata, dia desain. Dan pada saat itu kami dengan adanya desain seperti ini, dengan komitmen yang kita berikan, kami dianugerahkan sebuah penghargaan ya. Yang diselenggarakan oleh Properti Guru, salah satu badan yang independen gitu ya, memberikan penilaian terhadap sektor-sektor bisnis termasuk properti. Dan kami dianugerahi sebagai Best Township Master Plan Design di tatanan Indonesia maupun di Asia Pasifik. Wow, luar biasa ya. Padahal kalau dipikir-pikir ini baru berjalan beberapa tahun ya Pak? Iya, baru berjalan beberapa tahun kami dianugerahkan. Gitu. Oke, jadi nggak sabar, kita langsung aja deh Pak lihat ke lokasi progres ya Pak. Oke, Ayo, siap. mari. Let's go. Aster ini berarti jadi yang pertama. Nah, kan ini klasternya banyak nih yang lain juga. Apa keunggulannya si Aster ini, Pak? Nah, kalau Aster sendiri selain merupakan klaster perdana yang kita luncurkan, dia memang kita rancang menjadi sebuah rumah. Penampakannya 2 lantai, tapi sebenarnya kita jual 1 lantai. Jadi harga yang kita bayarkan itu cukup 1 lantai, tapi penampakan yang didapatkan 2 lantai. Oke. Itu salah satunya. Kelihatan satunya. dari luar tuh seperti 2 lantai, padahal sebenarnya di dalamnya 1 lantai. Iya, karena kita memilih konsep high ceiling. Jadi iya, kita menyediakan semacam ruang mezanin, flexible room. Karena Aster itu kita luncurkan di masa-masa pandemi. Di masa pandemi orang banyak di rumah, work from home, olahraga di rumah, darling sekolah di rumah. Gitu. Ini sepanjang jalan nih Pak, saya ngelihat ada yang namanya Lovable Living. Ini tagline kah atau apa nih? Iya, jadi Paramount Petals pertama kali kita perkenalkan disusun tentunya dengan sebuah master plan. Di master plan kita itu disusun oleh salah satu konsultan internasional terkenal namanya ICOM. Waktu kita susun, tentu kita menitipkan pesan. Mau buat apa? Nah, ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada Paramount Land sendiri. Tagline kita pengen menciptakan di sini lovable living. Artinya tempat yang disenangi, tempat yang dicintai, dan itu kehidupan. Bukan hanya bangun rumah secara fisik, bangun jalan, jembatan, pohon, enggak. Manusia yang kita ingin buat bahagia kalau tinggal di sini kira-kira.
berarti yang kedua nih, Kana ya. Iya. Kalau Kana, apa Pak yang paling spesifik membedakannya dengan si Aster? Iya, jadi Kana ini adalah klaster yang kedua yang kita luncurkan di South Petals, Petals Selatan. Jadi kalau yang pertama Aster, yang ini yang kedua. Tentu setiap produk yang kita keluarkan kita selalu ingin berinovasi. Kita harus sempurnakan, perbaiki. Nah, jadi kalau di klaster Kana adalah kita menciptakan sebuah produk millennials, lebih kepada millennials, modern, bergaya modern minimalis gitu ya. Satu lantai tapi penampakannya dua lantai. Ini desain yang ada, fitur-fitur yang ada itu kita sempurnakan untuk dibuat di Kana gitu, dan termasuk dimensi. Kalau waktu Kana Aster itu kita hanya buat lebar 6, lebarnya 6, lebarnya 7. Di Kana ini sudah naik, tetap satu lantai tapi kita sudah memasarkan untuk lebar 8. Oh, lebar 8. Ya, saat ini saya sudah berada di salah satu area pembangunan masih di Paramount Petals bersama dengan Pak Awi. Pak Awi, selama progres pembangunan ini Pak, kan tadi Bapak sempat bilang kalau South Petals ini itu lahir di tengah pandemi. Ya. Nah, ada kendala nggak sih Pak pada saat pembangunan, apalagi kan pandemi gitu? Iya, jadi kalau buat kami di Paramount Land, pandemi kemarin itu bisa menjadi satu berkah, bisa menjadi satu celah gitu ya. Bisa menjadi satu kesempatan ataupun momentum untuk berkreasi lagi gitu. Dan kita lihat, kita perhatikan pada saat pandemi, kami dari Paramount Petals tetap secara agresif melakukan pembangunan, secara agresif mengundang para customer untuk datang ke sini gitu ya. Kami tetap berupaya menyiapkan produk sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Makanya tadi waktu kita lihat Kana ya, saya bilang Kana Aster itu kita create menjadi satu konsep produk yang menjawab kebutuhan di masa pandemi ataupun masa endemi. Makanya ada flexible room, makanya high ceiling, makanya bukaan jendelanya lebar-lebar. Nah, itu yang kita terapkan di sini. Ada hal satu yang menarik yang saya ingin sampaikan, karena tadi nanyanya mengenai apa tuh Pak? di pandemi gitu ya. Seharusnya klaster Aster yang pertama kita luncurkan, seharusnya kita belum mulai bangun. Tapi justru di pandemi kita ingin membuat satu komitmen, kita bangun lebih awal. Dan kita bangun serentak. Dengan satu tujuan bahwa kita pengen menciptakan Paramount Petals ini lebih cepat terbentuk. Nah itu kira-kira. Oke, berarti ini kan nggak ada kendala pembangunan di tengah pandemi? Kendala sebenarnya ada, tapi kami selalu mencari celah, menyiasati. Ya, menyiasati. Memang sempat beberapa kali pembangunan itu terkendala, karena apalagi pada saat pemberlakuan PPKM, PSBB, ya kita ikutin semua peraturan pemerintah, termasuk bekerja dengan prokes itu kita lakukan. Wah, kita sangat concern dengan itu, tapi kita bisa melalui itu. Bahkan kita melakukan percepatan yang belum begitu PPKM-nya melemah, ya kita cepat-cepat segera membangun. Sebelum kita geser ke rumah Pak, ini boleh dong Pak diceritakan ini luas jalannya seperti apa? Karena ini jalannya enak banget loh, besar. Mau bawa mobil bisa, mau main sepeda bisa, mau lari bisa. Boleh dijabarkan Pak? Iya, jadi di Paramount Petals ini itu ada sebuah jalan yang besar yang menghubungkan utara dan selatan. Nah, kita menamakannya ini adalah Jalan Boulevard, artinya punggung daripada Paramount Petals yang menghubungkan utara, selatan, dan barat. Jalan ini kalau kita lihat itu lebarnya 36, ROW 36. Wah, itu bisa dibayangkan kalau ROW 36 cukup lebar ya. Nah, itu kita kembangkan, dia akan terhubungkan dari marketing gallery sampai dengan direct access tol nantinya. Wow, ini berarti jalan utamanya semua akan selebar ini ya? Iya, kira-kira akan dari sini sampai ke sana. Dan kalau kita lihat ini yang mungkin tidak secara progres, kira-kira ini sekitar 2 km yang sedang dibangun. Sampai ketemu tol itu harusnya sekitar 5,5 sampai dengan 6 km. Berarti hampir separuhnya kita sudah bangun gitu ya. Ini dari tadi kan kita udah ngobrolin rumahnya Pak. Boleh nggak sih Pak kita langsung lihat rumahnya? Oke, dengan senang hati. Dengan senang hati boleh ya Pak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, saya akan mengajak Anda untuk langsung melihat properti yang dimiliki oleh Paramount Petals. Ayo, let's go Pak Awi. Silakan Pak Awi.